Ya, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan mempelajari cara membaca huruf-huruf yang di atasnya diberi tanda bulatan angka 0. Contohnya tanda bulatan bisa kita temukan di surat Al-Kafirun. Tepatnya ayat berapa? Ayat 4. Dalam ayat 4 ada ayat yang berbunyi wala ana abidum ma abattum. Pada kata ana ditemukan di atas alif ada tanda bulatan angka 0. Baik, kita mulai dari mengenal namanya dulu. Ya, mungkin disebutkan namanya naon gitu kan. Karena setiap tanda ada namanya. Setiap tanda dipasian nami. Pan dulu mushaf Al-Qur'an sejarahna gundul bersih teh nanaonan. Hurufna lumpur. Nah, karena banyak yang salah baca, banyak yang salah ucap, oleh para ulama diberikan tanda baca sebagai alat bantu untuk membantu kita supaya tidak salah baca. Nah, sekarang kita menemukan di ayat 4 ada tanda bulatan angka 0, tanda lingkaran. Tanda ini dinamai dengan tanda sifar atau dairah. Bapak Ibu boleh menyebutnya dengan dua. Pertama, boleh menyebutnya dengan tanda sifar. Nah, nyeratna sifatnya sod, fa, ro. Boleh juga menyebutnya dairah. Ini secara nama. Tanda bulatan angka 0, tanda lingkaran itu bisa kita sebutnya apa tadi? Sifar. Bisa juga kita sebut dairah. Berikutnya, setelah kita mengenal namanya, sekarang kita kenali tanda sifar biasanya nempel di huruf apa. Nah, sekarang nempelnya. Apabila Bapak Ibu membuka mushaf Arab, mushaf Madinah, maka tanda sifar akan ditemukan di atas 3 huruf. Kadang di atas alif, kadang di atas waw, kadang di atas ya. Sedangkan bagi yang membuka mushaf Indonesia, tanda sifar, tanda dairah, tanda bulatan, tanda lingkaran, angka 0 hanya ditemukan di atas alif saja. Yang kanan itu mushaf Arab Madinah, ini mushaf Indonesia. Jadi tanda sifar tidak akan ditemukan di atas huruf ba, ta, sa, dan seterusnya. Tidak akan ada. Adanya di huruf ini. Yang kanan mushaf Madinah, yang kiri mushaf Indonesia, di atas alif saja. Namanya sudah. Tadi namanya sifar. Nempelnya sudah. Mau di huruf sembarangan, tapi di huruf alif. Karena kita sedang membuka mushaf Indonesia. Sekarang posisinya. Alif bertanda sifar, alif bertanda dairah. Posisinya ada 2. Ada yang di akhir ayat. Itu contohnya ayat. Akhir ayat. Ada juga yang di tengah ayat. Posisinya sekarang. Alif bertanda bulatan, ada yang posisinya di akhir ayat, ada juga yang di tengah ayat. Seperti ini yang sekarang kita buka surat Al-Kafirun. Berarti alif bertanda bulatannya posisinya ada di mana? Di tengah-tengah ayat. Ya, contoh alif bertanda bulatan di tengah posisinya. Sekarang kita buka lagi contoh alif bertanda bulatan di akhir sekarang. Contohnya bisa Bapak Ibu temukan
di surat Al-Insan. Contohnya bisa Bapak Ibu temukan di surat Al-Insan, surat ke-76. Contoh ayatnya ada di ayat 15. Ujung ayat 15 ada alif bertanda sifar, bertanda bulatan, bertanda lingkaran di akhir ayat 15. Adapun di ayat 16 ada lagi bulatan. Iya mah di tengah, berarti ini langsung ya. Dua contoh sekaligus. Yang di akhir ayat contohnya ayat 15 surat Al-Insan, sedangkan yang di tengah ayat 16. Adanya ada di ayat 16. Kita ulang. Namanya apa namanya? Sifat. Nempelnya di mana? Alif untuk mushaf Indonesia dan alif wawiyah untuk mushaf Madinah. Sekarang posisi alif bertanda bulatan, posisinya di mana? Ada yang di tengah ayat seperti ayat 16 surat Al-Insan. Ada juga yang di akhir ayat seperti di akhir ayat 15. Sekarang masuk ke cara membacanya. Kuma cara membacanya ya. Namanya sudah kita kenali, nempelnya sudah kita ketahui di mana, posisinya sudah kita ketahui. Sekarang baru ke cara bacanya. Bagaimana cara membaca alif bertanda bulatan yang di tengah dan bagaimana cara membaca alif bertanda bulatan yang di akhir ayat. Sekarang saya ngambil yang di akhir dulu. Kenapa ngambil yang di akhir? Karena contohnya sedikit dalam Al-Quran. Dari 30 juz, dari surat Fatihah sampai An-Nas sampai Hatam, alif bertanda bulatan di akhir ayat hanya ditemukan sebanyak 4 kali saja. Jadi Al-Quran, contoh alif bertanda bulatan yang di akhir ayat hanya ditemukan sebanyak 4 kali. Ini berarti yang pertama, kita hitung yang pertama. Ayat 15 surat Al-Insan ayat 15 tepatnya pada kata qawarir. Sekarang cara bacanya. Ketika berhenti maka alifnya dibaca. Sedangkan kalau disambung alifnya dipiceun, dibuang. Eta cara bacana. Alif bertanda bulatan di akhir ayat. Bagaimana cara bacanya? Kalau kita ngambil berhenti, maka alifnya harus dibaca. Tapi kalau kita menyambung satu napas ayat 15 dan 16, maka alifnya dibuang, dipiceun, dianggap teh ayat. Prakteknya berarti kalau kita berhenti alifnya dibaca berarti menghasilkan bunyi panjang. Alifnya memanjangkan, kalau di sini berarti memanjangkan huruf ro. Saya contohkan wa'akwabin kanat qawariro. Silakan. Wa'akwabin panjangkan 2 harokat. Berarti kalau kita membaca panjang, berarti itu sebagai tanda kita membaca alif, menampakkan alif. Wa'akwabin kanat qawariro. Silakan. Wa'akwabin kalau bacanya seperti ini berarti sama dengan membuang alif. Wa'akwabin kanat qawarir. Nah, kalau bacanya seperti barusan berarti membuang alif. Alifnya dianggap tidak ada. Huruf terakhirnya berarti huruf ro.
Tapi kalau dibaca panjang berarti huruf terakhirnya huruf alif, seperti kita membaca alif-alif yang lain. Contoh, wasyamsi wa duha. Tuh, kan ada alifan di ujungnya. Berarti kalau ada alif, buktikan bunyi hanya panjangkan 2 harokat. Wa duha. Kalau alifnya dihilang, dianggap tak ayat jadi wa duha. Nah, itu berarti sama dengan membuang alif. Ya, kita baca wasyamsi, alifnya dianggap tidak ada, dibuang jadi wasyamsi wa duha. Sampai ha bacana. Tapi kalau kita menganggap alifnya ada dan dibaca, maka panjangkan ha. Lamanya 2 harokat, dipanjangkannya oleh alif. Wa duhaha. Ini juga sama, panjangkan ro dengan alif, panjangnya 2 harokat saja. Qawariro sami, wa duhaha ro ha sama. Mun dipicen sorana jadi qawarir atau wa duhaha. Itu berarti membuang alif. Jadi cara bacanya, alif bertanda bulatan di akhir ayat. Kalau berhenti alifnya dibaca, panjangkan 2 harokat. Kalau disambung alifnya dibuang, dianggap tidak ada, dilewat saja. Contoh nih, ada bapak ibu yang menyambung. Jadi begini bunyinya. Wa akwabin kanat qawariro min fiddah. Nah, kalau disambung alifnya dibuang. Ambil wakaf saja karena ini nomor ayat kan ya, akhir ayat disambungnya pilih tekanan pasan. Ini ayat ini ambil berhenti aja karena memang nomor ayat. Kalau disambung pilih tekuan pasnya. Baik, praktekkan ayat 15 dan ambil praktek berhenti. Mulai wa aqwabin 1 2 3. Wa aqwabin qawariro. Ini contoh yang pertama. Alif bertanda bulatan, posisinya di mana? Di akhir. Ada berapa semuanya tadi? Ada 4. 1 qawariro di surat Al-Insan ayat 15. Yang kedua az-zununa di surat Al-Ahzab. Dibuka dulu surat Al-Ahzabnya. Al-Ahzab itu surat ke-33. Ayatnya ayat 10. Pada surat Al-Ahzab ditemukan contoh alif bertanda bulatan yang posisinya di akhir ayat 10, tepatnya pada kata az-zununa. Ayat. Jika kita berhenti pada ayat ini, maka alifnya dibuang atau dibaca? Kalau kita berhenti pada ayat 10, alif bertanda bulatan, apakah dibuang atau dibaca? Ya, kalau dibaca berarti panjangkan 2 harokat. Contoh, wa tazunnuna billahi dhununa. Silakan. Wa tazunnuna billahi dhununa. Wa tazunnuna billahi dhununa. Wa tazunnuna billahi dhununa. Kalau dibuang suaranya jadi gimana? Dzunun. Nah, itu berarti membuang alif. Ya. Tapi cara seperti itu tidak tepat. Karena ini kalau yang di akhir mah harus dibaca. Kalau dibuang jadi gini bunyinya. Jadi gini, wa tazunnuna billahi
adzunun. Itu contoh bacaan dengan cara membuang alif. Yang diambil bukan yang barusan, tapi yang pertama tadi, alifnya harus dibaca. Jadi yang benar bukan dunun, tapi dunun. Nah, 2 harokat. Ini contoh yang keberapa? Yang kedua. 1 qawariro di surat Al-Insan. 2 al-dununa di surat Al-Ahzab. Yang ketiga dan yang keempat masih di surat Al-Ahzab. Jadi di surat Al-Ahzab ada 3 contohnya. Maju ayatnya. Contohnya ada di ayat 66, 67. Baik. Perhatikan, saya membaca 2 kali balikan. Yang pertama, wa ata'na rasul. Yang kedua, wa ata'na rasula. Cara baca yang benar 1 atau 2? 2 atau 1? 2. Yaitu harus membaca alifnya, mengeluarkan suara alif. Kalau rasul berarti menghilangkan suara alif. Wa ata'na rasula. Silakan. Wa ata'na rasula. Contoh ayat bawahnya perhatikan. Fa'adalluna sabil. Fa'adalluna sabila. 1 atau 2? Tetap 2. Alifnya dibaca, panjangkan 2 harokat. Wa ata'na rasula. Silakan. Wa ata'na rasula. Fa'adalluna sabila. Fa'adalluna sabila. Ulang semuanya. Wa ata'na. Wa ata'na rasula. Terus fa'adalluna sabila. Semuanya. Wa ata'na rasula fa'adalluna sabila. Ya, sampai sini kita tidak akan menemukan lagi contoh-contoh alif bertanda bulatan di ayat yang lain. Karena sudah 4 kita buka. 1 qawariro di Al-Insan. Yang kedua al-dhununa di surat Al-Ahzab. Ar-Rasula di surat Al-Ahzab. Dan As-Sabila di surat Al-Ahzab. Beres. Yang pertama. Sekarang yang kedua, bagaimana cara membaca alif bertanda bulatan yang posisinya di tengah? Tadi kalau di akhir kumaha? Kalau berhenti alifnya dibaca, kalau disambung alifnya dipicen. Kalau di tengah mau berhenti, mau disambung alifnya tetap dipicen, tetap dibuang. Ini tengah. Yang di tengah, alif bertanda bulatan di tengah, mau berhenti, buang. Mau disambung, buang juga. Contoh prakteknya, biar lebih terasa ya perbedaannya. Silakan dibuka surat Hud. Surat ke-11 ayat 68. Saya baca. Ka'allam yaghnaw fiha. Silakan. Ka'allam yaghnaw fiha. Ayat berikutnya ala inna samuda. Nah, di sini pada kata samuda ditemukan alif bertanda bulatan di tengah. Tadi rumusnya gimana? Alif bertanda bulatan di tengah dikumahakeun, dibuang. Abaikan, biarin, cuekin, antepkeun bae. Samuda.
alifnya dibuang. Berarti suara huruf dal panjang pendek kalau alifnya dibuang. Pendek. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Baca. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Ala bu'dan li samud. Ulang ke alam 1 2 3. Ka'allam yaghnaw fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud. Nah ini mah berandai-andai. Pada kata samuda kan tidak ada tanda wakof. Ini mah napas kita mentoknya sampai kata samuda. Berarti berhenti kan kalau napasnya teh kuat. Alifnya dikumahakeun, dibuang atau dibaca? Dibuang atau dibaca? Nah hanya di beda-bedanya. Tadi rumusnya kumaha? Kalau di akhir ayat, kalau di ayat ini ayat bukan ini, bukan. Kalau di akhir ayat kan, kalau kalau berhenti dibaca, kalau disambung dibuang. Sekarang ini akhir atau di tengah? Di tengah. Tadi kalau di tengah kumaha? Mau di akhir, mau di wakof, mau di wasol, mau berhenti, mau disambung, alifnya dibuang. Dibuang nih, karena di tengah. Berarti bunyinya gimana? Alifnya dibuang, berarti kita baca sampai huruf dal. Ala inna samud. Ya silakan. Ala inna samud. Tetap dibuang, disambung alifnya di bawaan. Berhenti juga alifnya dicanakan. Berhenti samud, disambung samuda kafaru, dia loncat alifnya. Samudaka. Untuk samuda kafaru itu berarti membaca alif. Ala inna samud. Baca. Ala inna samud. Ala inna samud kafaru rabbahum. Ala inna samud kafaru rabbahum. Ya. Nah, demikian perbedaan cara membaca alif bertanda bulatan yang posisinya di akhir ayat dan di tengah ayat. Ternyata ada perbedaan. Kalau yang di akhir kumaha tadi? Kalau berhenti baca panjangkeun 2 harokat. Kalau disambung piceun buang. Kalau di tengah mau berhenti, mau disambung, alifnya tetap dibuang. Materi yang barusan saya sampaikan di buku bisa Bapak Ibu pelajari kembali dimulai pada halaman 36. Nah, ini dimulai dari namanya. Namanya apa kan? Siper. Kemudian nempelnya di huruf apa? Kalau tadi di mushaf Arab tanda bulatan nempel di alif, waw dan ya. Ini contoh-contohnya ada di buku. Contoh alif ana. Contoh ya wa malaihi. Contoh waw di ulaika. Nah, di ulaika mah di mushaf Madinah wawunya di buludan. Tapi kalau ulaika di mushaf Indonesia wawunya tanpa tanda bulatan. Berarti wawunya diabaikan. Kalau yang bawah contoh di mushaf Indonesia, semuanya di atas alif, wasamuda, qawariro, wanabluwa. Kemudian contoh-contoh yang di tengah
Silakan dibuka halaman 237. Ini saya bacakan contoh yang di tengah. Buang alifnya. Kalau mau berhenti mau nyambung. Wasawaqaf buang. Wa thamuda fama abqa. Silakan. Wa thamuda fama abqa. Kenapa adanya kok dibaca pendek? Kan ada alifnya. Jawabnya alifnya dibuang. Jadi pendek. Namun dibaca mah jadi panjang. Wa thamuda fama, jadi gitu kalau alifnya dibaca. Alifnya dibuang. Wa thamuda fama abqa. Wa thamuda fama abqa. Yang kedua, wa nabluwa akhbarakum. Wa-nya dibaca pendek walaupun ada alif karena alifnya dibuang. Kalau alifnya dibaca jadi panjang. Wa nabluwa, eta berarti alifnya dibaca. Wa nabluwa akhbarakum. Silakan. Wa nabluwa akhbarakum. Diulang. Wa samuda. Wa samuda fama nabluwa. Ini contoh alif bertanda bulatan di tengah. Kalau kita berhenti, ini masih andainya berhenti, maka alifnya dikumahakeun, dibuang. Berarti jadi gimana bunyinya? Wa samuda jadi wa samud. Wa nabluwa jadi kumaha? Tadi kan kalau berhenti dimatikan. Waw juga kalau berhenti dimatikan. Jadi panjang. Wa nablu. Pan wawnya dimatikan. Seperti huruf dal kalau berhenti dimatikan. Yang atas mah jadi wa samud. Yang bawah wa nablu. Bukan wa nabluwa, bukan. Wa nablu. Lu-nya panjang banget. Ya, catatan terakhir. Tanda bulatan yang posisinya di tengah khusus untuk kata ana dan lakina. Pan bulatan di tengah teh banyak, Bu, Pak. Banyak. Yang tadi kita buka mah yang sedikit, yang di akhir ada 4. Kalau bulatan di tengah banyak, lebih dari 5. Khusus untuk ana dan lakina, bulatan di tengah ya. Ana dan lakina, cara bacanya mengikuti 4 ayat yang di akhir tadi. Nah, ini posisinya di tengah. Cara bacanya untuk kata ini mengikuti alif bertanda bulatan yang di akhir, yang tadi di awal kita pelajari. Kumaha cara berhentinya tadi? Cara bacanya kalau yang di akhir. Ketika berhenti di alifnya dibaca, panjangkan 2 harokat. Ketika disambung baru dibuang. Nah, ini juga sama. Ana dan lakina khusus. Sa-Quran, ana dan lakina yang di tengah, cara bacanya ternyata mengikuti yang di akhir. Berarti kalau kita berhenti di ana, ini seandainya kita berhenti di ana, jadi bunyinya gimana? An atau ana? Ana. Bukan an. Nah, sana sekian. Lakina, kalau kita berhenti, seandainya berhenti, lakin atau lakina? Lakinna. Nah, lakin, nah alifnya dibaca. Berarti kalau kita prakteknya di Al-Kafirun nih, Al-Kafirun ini masih andainya ya, berandai-andai. Pas baca Al-Kafirun, napas kuatnya sampai ana, berarti cara berhentinya alifnya dikumahakeun, dipanjangkeun. Wala ana gitu. Itu kalau emang napasnya kuat kadinya. Ya, seandainya kita baca Al-Kafirun. Wala ana, baca. Wala halis nama tetap aya. Ulah. Kalau disambung alifnya dikumahakeun, dibuang atau dibaca? Tetap dibuang. Wala
ana 'abidum ma 'abadtum. Baca. Diulang, berhentikan dulu. Ini mah bukan sengaja merubah-rubah, tapi imam mempraktekkan teorinya ya. Berhenti wala ana. Mundur. Ya, semuanya praktekkan kalau berhenti. Praktekkan kalau disambung. Baik, jadi kesimpulannya hari ini kita mempelajari cara membaca huruf-huruf yang diberi tanda bulatan, angka 0 lingkaran. Namanya sifar atau dairah. Nempelnya di mana? Tergantung mushaf Al-Qur'an yang dibukanya. Kalau mushaf Arab, mushaf Madinah, tanda sifar nempel di 3 huruf. Di huruf non alif, waw, ya. Contohnya ada di buku ya. Kalau mushaf Indonesia, tanda sifar hanya ditemukan di atas alif saja. Berikutnya posisinya. Ada yang di tengah ayat, ada yang di akhir ayat. Untuk alif bertanda bulatan di akhir ayat, contohnya hanya ada 4. Kata apa saja? Qawariro Al-Insan 15, Al-Dununa Al-Ahzab 10, Ar-Rasulah Al-Ahzab 66, As-Sabila Al-Ahzab 67. Cara bacanya yang barusan, yang 4 ayat barusan, ketika berhenti alifnya dibaca, panjangkan 2 harokat. Ketika disambung 2 ayat sekaligus, alifnya dibuang. Kemudian untuk alif bertanda bulatan yang posisinya di tengah, contohnya banyak, lebih dari 5. Cara bacanya, kalau mau berhenti, mau disambung, alifnya tetap dibuang, kecuali 2 kata. Apa saja tadi? Anak dan lakina, iya mah istimewa. Cara bacanya mengikuti kepada cara pembacaan alif bertanda bulatan di akhir ayat. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi pekan depan untuk melanjutkan pembahasan tanda-tanda yang lainnya. Berikut cara membacanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.